Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Dini Rizky Amelia, JKP Angkatan 9 dari SDN Rorotan 01. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, dalam mengambil keputusan harus berlandaskan pada Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo, yaitu dengan mengambil keputusan yang tepat kita dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, yaitu hasil keputusan yang diambil merupakan wujud rasa mengayomi dan membersamai orang lain. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yaitu cara dan hasil keputusan kita dapat menginspirasi dan memberikan pengaruh baik bagi lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan universal yang saya yakini dan saya jadikan pedoman dalam membuat keputusan adalah kepedulian dan tanggung jawab. Dengan memandang suatu kasus dari sisi kepedulian, maka saya dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang saya ambil. Berikutnya, efektivitas pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran saya. Dengan menerapkan keterampilan coaching dalam menyelesaikan sebuah kasus, saya menjadi lebih, yang pertama, sabar dan luas dalam berinteraksi dengan pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, saya jadi lebih bijaksana dalam mempertimbangkan berbagai sisi persepsi. Dan yang ketiga, peka dan solutif dalam menghadapi permasalahan. Berikutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik akan memiliki kesadaran diri yang baik pula dalam mengelola perasaannya, menumbuhkan kesadaran sosial dan keterampilan berelasinya, sehingga mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan kelima yaitu kaitan pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus yang berkaitan dengan etika ataupun moral harus diselesaikan dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan universal seperti tanggung jawab, kepedulian, kejujuran, kemanusiaan, dan sebagainya. Keberpihakan pada murid juga harus dipertimbangkan dengan mengacu pada tanggung jawab akan nilai-nilai kebajikan yang lain yang kita yakini. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan dianggap tepat jika hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Lebih banyak memberikan manfaat daripada kerugiannya bagi pihak yang terlibat dan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat memberikan pengaruh dan perubahan yang baik. Keputusan yang tepat dapat memberi kenyamanan sehingga akan tercipta lingkungan yang kondusif. Berikutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika yang kaitannya dengan perubahan paradigma?
Hal yang menjadi tantangan di lingkungan saya adalah perbedaan pendapat dan pandangan dalam melihat suatu kasus. Saya akan mengupayakan tantangan itu menjadi sebuah peluang untuk berdiskusi bersama agar lingkungan saya lebih kompak lagi dalam musyawarah pengambilan keputusan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru di kelas sebagai pemimpin pembelajaran harus tepat menganalisis potensi dan menentukan keputusan dalam mengarahkan bakat dan minat murid, sehingga mereka terfasilitasi potensinya di sekolah. Seiring terasahnya bakat siswa di sekolah, mereka mampu menyiapkan dirinya di masa depan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Kesimpulan akhir dari pembelajaran modul ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Pengambilan keputusan harus mengutamakan keberpihakan pada murid, memenuhi perbedaan kebutuhan belajar murid, didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, dan kita harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang kita ambil. Proses pengambilan keputusan juga harus menggunakan pendekatan coaching dengan menguatkan keterampilan sosial dan emosional agar keputusan yang kita ambil tepat dan menciptakan budaya positif bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pengalaman saya sebelum mempelajari modul ini, saya sudah menggunakan nilai-nilai kebajikan sebagai dasar berpikir dalam mengambil keputusan. Namun, saya belum memahami paradigma dan prinsip dalam membuat keputusan dan belum menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan secara benar. Berikutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini? Saya merasakan dampak positif dalam diri saya, dan ada perubahan dari sebelum dan sesudah saya mempelajari modul ini. Antara lain, sebelum saya mempelajari modul ini, saya mengambil keputusan kurang mempertimbangkan banyak sudut pandang, hanya mengikuti intuisi pribadi saja, dan belum sepenuhnya mengutamakan keberpihakan kepada murid. Namun, sesudah saya mempelajari modul ini, saya menjadi memahami paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sehingga, jika ada masalah, saya akan menganalisis sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah saya ambil. Selanjutnya, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang pendidik dan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, mengambil keputusan adalah suatu hal yang akan sangat sering saya hadapi, sehingga penting sekali bagi saya untuk memahami paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, agar saya dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil dalam membuat keputusan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam Guru Penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sampai bertemu di video-video berikutnya.